Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dengan saya Dala dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5 Fakultas Studi Islam Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Gerakan Perdamaian, Negosiasi, Dialog, Mediasi, Digitasi, Arbitrase, dan Transformasi Konflik guna memenuhi tugas dari Miss Keke atau Ibu Kartini ME dalam mata kuliah Studi Islam dan Resolusi Konflik. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke video pembahasan berikut ini. Konflik adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, baik dalam skala individu, kelompok, hingga negara. Di Indonesia, keberagaman budaya, agama, dan kepentingan seringkali menjadi penyebab munculnya konflik sosial, politik, maupun ekonomi. Jika tidak dikelola dengan baik, konflik dapat berdampak negatif terhadap stabilitas dan keharmonisan masyarakat. Pentingnya upaya penyelesaian konflik telah mendorong berkembangnya berbagai metode seperti negosiasi, dialog, mediasi, digitasi, arbitrase, dan transformasi konflik. Masing-masing metode ini memiliki keunikan dalam cara mendekati dan menyelesaikan konflik, mulai dari resolusi langsung hingga mengatasi akar masalah yang lebih mendalam. Penerapan metode-metode ini telah terbukti berhasil dalam berbagai kasus di Indonesia, seperti Perjanjian Damai di Aceh, dialog lintas agama, dan penyelesaian sengketa agraria. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian, Indonesia memiliki peluang besar untuk terus mengembangkan pendekatan resolusi konflik ini. Pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep dan penerapannya akan membantu menciptakan perdamaian yang berkelanjutan dan memperkuat hubungan sosial di tengah keberagaman. Masuk pada poin pertama, yaitu negosiasi. Negosiasi atau negotiation dalam arti harfiah adalah negosiasi atau perundingan. Negosiasi adalah komunikasi timbal balik yang dirancang untuk mencapai tujuan bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi memiliki dua arti, yaitu yang pertama, proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan antara satu pihak atau kelompok atau organisasi dan pihak kelompok atau organisasi yang lain. Yang kedua, penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Negosiasi adalah proses komunikasi yang dilakukan dua atau lebih pihak yang memiliki perbedaan kepentingan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama. Dalam negosiasi tidak ada pihak ketiga yang terlibat, sehingga pihak-pihak yang berkonflik harus aktif berpartisipasi untuk mencapai solusi. Adapun ciri-ciri negosiasi, yang pertama, dilakukan langsung oleh pihak-pihak yang berselisih. Yang kedua, bersifat fleksibel dan informal. Yang ketiga, fokus pada menemukan solusi yang saling menguntungkan atau win-win solution. Adapun proses-proses negosiasi antara lain, yang pertama, identifikasi masalah. Pihak-pihak yang terlibat mendefinisikan masalah yang harus diselesaikan. Yang kedua, penentuan agenda. Disepakati poin-poin akan dibahas selama proses negosiasi. Yang ketiga, diskusi dan tawaran. Setiap pihak menyampaikan pandangan dan memberikan opsi penyelesaian. Yang keempat, kesepakatan bersama. Pihak-pihak mencapai konsensus dan menyetujui solusi yang ditawarkan. Nah, poin yang kedua adalah dialog. Dialog adalah proses komunikasi yang melibatkan pihak-pihak yang berkonflik untuk saling mendengarkan, memahami sudut pandang satu sama lain, dan membangun pemahaman bersama. Dialog sering digunakan untuk mengatasi konflik berbasis ideologi, agama, atau budaya. Ciri-ciri dialog antara lain, yang pertama, fokus pada membangun pemahaman.
bukan pada mencapai kesepakatan langsung. Yang kedua, mendorong keterbukaan toleransi antar pihak. Yang ketiga, melibatkan komunikasi yang jujur dan non-konfrontatif. Contoh dialog yang ada di Indonesia adalah dialog lintas agama yang dilakukan di Poso, Sulawesi Tengah, pasca konflik sekretarian. Melalui forum dialog, tokoh agama dan masyarakat membangun kembali rasa saling percaya dan toleransi. Pembahasan yang selanjutnya adalah mediasi. Secara etimologi atau bahasa, mediasi berasal dari bahasa Latin mediare yang berarti berada di tengah-tengah. Karena seseorang yang melakukan mediasi atau mediator harus berada di tengah orang yang bertikai atau bersengketa. Secara harfiah, mediasi memiliki kata dasar media yang berarti alat atau sarana komunikasi atau dapat diartikan sebagai yang terletak di antara dua pihak atau orang, golongan, dan sebagainya. Perantara atau penghubung. Secara keseluruhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa antara dua pihak yang bersengketa. Ciri-ciri mediasi yang pertama, melibatkan pihak ketiga yang netral. Yang kedua, bersifat sukarela dan informal. Yang ketiga, solusi ditentukan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Sebagai contoh, mediasi konflik agraria di Pegunungan Kandeng, Jawa Tengah, di mana mediator membantu mengurangi ketegangan antara petani dan perusahaan tambang. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu litigasi. Litigasi adalah penyelesaian konflik melalui jalur hukum dengan melibatkan pengadilan. Metode ini digunakan jika pihak-pihak tidak dapat mencapai kesepakatan damai. Ciri-ciri litigasi yang pertama, menggunakan aturan hukum yang jelas. Yang kedua, keputusan bersifat mengikat dan final. Yang ketiga, proses dilakukan secara formal di pengadilan. Contoh litigasi yang ada di Indonesia yaitu sengketa hasil Pilpres 2019 antara pasangan calon presiden yang diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Poin yang kelima adalah arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian konflik di luar pengadilan dengan melibatkan arbiter atau pihak ketiga yang berwenang memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat. Ciri-ciri arbitrase yang pertama, melibatkan arbiter yang disepakati bersama. Yang kedua, bersifat privat dan tertutup. Yang ketiga, putusan bersifat final dan tidak bisa dibanding. Proses arbitrase antara lain yang pertama, pemilihan arbiter, yaitu pihak-pihak yang memilih arbiter yang dianggap berkompeten. Yang ketiga, penyelenggaraan sidang arbitrase. Arbiter mendengar argumen kedua pihak. Yang ketiga, keputusan arbitrase. Arbiter memberikan putusan yang harus dijalankan. Sebagai contoh yang ada di Indonesia, yaitu dalam masalah sengketa bisnis sering diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau disingkat dengan BANI. Pembahasan yang terakhir adalah transformasi konflik. Transformasi konflik adalah pendekatan holistik yang bertujuan tidak hanya untuk menyelesaikan konflik secara sementara, tetapi juga untuk mengatasi akar penyebab konflik, mengubah pola hubungan sosial yang bermasalah, dan membangun struktur yang mendukung perdamaian jangka panjang. Dalam konteks Indonesia, transformasi konflik menjadi pendekatan yang sering digunakan dalam menangani konflik berbasis komunitas, seperti konflik horizontal, agama, dan etnis. Di Indonesia, pendekatan ini diterapkan dalam rekonsiliasi pasca konflik di wilayah seperti Maluku dan Poso, yang menggunakan program berbasis komunitas untuk mempromosikan dialog dan kerjasama antar kelompok,
Sebagai contoh, program transformasi konflik di Maluku pasca kerusuhan tahun 1999 difasilitasi oleh berbagai lembaga termasuk pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil dengan fokus dan rekonsiliasi sosial, pembangunan ekonomi bersama, dan pelibatan semua pihak yang terlibat konflik. Nah, dari pembahasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa negosiasi, dialog, mediasi, digitasi, arbitrase, dan transformasi konflik adalah pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam gerakan perdamaian untuk mengatasi perbedaan dan konflik. Negosiasi dan dialog fokus pada komunikasi langsung antara pihak yang bertikai untuk mencapai kesepakatan bersama. Sementara mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu mencapai solusi. Legitasi dan arbitrase di sisi lain lebih formal dan melibatkan proses hukum atau keputusan dari badan yang berwenang. Transformasi konflik sebagai pendekatan jangka panjang, berupaya mengubah pola hubungan yang mendasari konflik tersebut. Memfokuskan pada pemahaman dan rekonsiliasi bukan hanya penyelesaian masalah langsung. Semua ini berperan dalam menciptakan perdamaian yang lebih stabil dan berkelanjutan. Sekian video presentasi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.